pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses Presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu walayah ya, gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada Wakil Presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif bang. Sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan Wakil Presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salabim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif, Bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses Wakil Presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke Presiden dan Wakil Presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan Presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan Wakil Presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Ya, teman-teman, lapor Mas Wapres ini adalah program yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik menjadi Wakil Presiden, maka dia membuka satu pengaduan layanan masyarakat mengenai lapor Mas Wapres. Nah, itu yang disoroti oleh pengamat Adi Prayitno tadi, teman-teman, bahwa apakah ini efektif nantinya
Karena ketika ada lapor Mas Wapres dan ada aduan masyarakat itu, maka tentu masyarakat yang melapor itu tentu ingin mendapatkan jawaban dari apa yang telah dia laporkan. Ya, tidak dalam arti mengharapkan supaya laporannya itu bertumpuk di situ, tetapi yang diharapkan adalah laporan itu bisa dijawab. Nah, jadi teman-teman juga bisa memberikan komentar Anda ketika Anda sudah melakukan laporan tetapi belum ditanggapi. Nah, jadi itu salah satu kendala. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat bahwa lapor Mas Wapres ini, apalagi adalah ini ya dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, apakah ini bisa ditampung ya dengan sistem lapor Mas Wapres dengan aduan-aduan masyarakat, ya dengan seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, maka harus ada grafik ya hasil dari lapor Mas Wapres ini. Artinya ya 100% aduan yang sudah masuk, tetapi yang sudah terrealisasi, yang sudah diberikan jawaban dan diselesaikan permasalahan itu sekitar 70% atau 80%. Nah, disitulah ya masyarakat baru percaya bagaimana dengan lapor Mas Wapres ini. Ya, apalagi para gubernur-gubernur telah melakukan seperti Ahok, ya dulunya dia membuka aduan masyarakat di mana warga DKI Jakarta bisa datang langsung ke gubernur atau ke tempat-tempatnya ya, di mana ya masyarakat bisa datang bertemu langsung dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, dan itu bisa kita katakan bisa terrealisasi teman-teman. Kenapa? Karena hanya satu provinsi, hanya satu daerah, dan ini adalah seluruh rakyat Indonesia dari ya sekitar kurang lebih 300 juta penduduk Indonesia kurang lebih. Apakah itu bisa ditampung semuanya? Nah, ini menjadi satu pertanyaan tentang lapor Mas Wapres ini. Nah, kita lihat teman-teman aduan-aduan masyarakat tentang setelah dibuka lapor Mas Wapres ini yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lapor Mas Wapres ada 119 aduan sengketa tanah. Nah, ini adalah mengenai sengketa tanah, ada 119 aduan. Nah, apakah ini nanti akan diselesaikan atau hanya sekedar dilaporkan saja dan bertumpuk seperti itu ya, bertumpuk ya laporan-laporan itu dan tidak ada penyelesaian? Itu masih belum kita pastikan ya, karena ini baru ya mereka bekerja, dan tentu ya laporan-laporan itu segera dijawab dan segera diselesaikan, karena masyarakat ya mengharapkan laporannya itu ya harus segera atau diberikan jawaban yang pasti bagaimana penyelesaiannya. Oke, program lapor Mas Wapres telah menerima 119 aduan terkait sengketa tanah di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, ini di sejumlah daerah di Indonesia, teman-teman. Nah, kita tidak tahu seperti apa mekanisme di dalam menyelesaikan hal ini. Oke, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Iljaz Tejo Prijono menyampaikan bahwa program aduan lapor Mas Wapres telah memberikan dampak positif terhadap aduan masyarakat. Dia juga menegaskan tidak ada aduan yang tidak ditanggapi. Bahkan menurutnya kini sudah ada 119 kasus terkait pertanahan yang diadukan masyarakat ke lapor Mas Wapres. Alhamdulillah, dari 119 kasus itu 119 kasus sudah bisa kita jawab secara keseluruhan. Nah, lalu dari 119 kasus kita bisa membagi dalam 2 klaster, tuturnya di Jakarta Jumat 6 Desember 2024. Nah, ini yang disampaikan di sini teman-teman, bahwa ada 119 kasus pertanahan yang diadukan oleh masyarakat, dan ini katanya alhamdulillah sudah terjawab semua dari 119 kasus itu, dan tentu
ya dia mengatakan di sini membagi dalam 2 klaster. Oke, kita lanjut. Kendati demikian, dia mengungkapkan dari 119 aduan masyarakat banyak yang bukan wewenang dari Kementerian ATR BPN. Ya, ternyata cukup banyak dari pengaduan yang masuk ke Mas Wapres melalui kanal lapor Mas Wapres itu yang bukan menjadi ranah ATR BPN katanya. Nah, ternyata bahwa ya ada ranah dari ATR BPN ini tentang pertanahan, ya, dan banyak di situ teman-teman. Berarti belum ada jawaban dari mereka. Oke. Menurutnya dari 119 kasus yang masuk ke lapor Mas Wapres tersebut, hanya 47 kasus yang menjawab kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ya, artinya hanya dari 119 kasus itu yang ditangani oleh Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hanya 47 kasus. Nah, selebihnya itu bagaimana mekanisme di dalam masyarakat yang mengadukan itu bisa mendapatkan jawaban, ya, dari persoalan yang mereka hadapi. Nah, sementara yang masuk dalam pengaduan menjadi kewenangan kita adalah sebanyak 47 dan 36 sudah kita tangani dan 11 telah selesai, ujarnya. Nah, itu teman-teman, ya, mengenai aduan-aduan masyarakat, ya, yang banyak tadi adalah tentang pertanahan. Nah, kita lihat di sini, ya, KKK klarifikasi program lapor Mas Wapres sebagai program pemerintah. Nah, ini apakah ini sebagai program pemerintah atau hanya sebagai program Gibran saja? Merespon antusiasme publik atas kehadiran program lapor Mas Wapres dalam 4 hari terakhir, Kantor Komunikasi Kepresidenan KKK menegaskan keberadaan program tersebut sebagai program bersama pemerintah Indonesia. Nah, ternyata ini program bersama pemerintah Indonesia, teman-teman. Tenaga ahli utama KKK Prita Laura menyampaikan secara langsung kepada awak media perihal ini dalam keterangan pers di Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis 14 November 2024. Prita mengatakan program lapor Mas Wapres bertujuan untuk mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor. Nah, ia menambahkan melalui sumber daya manusia SDM yang melayani langsung masyarakat yang mengadu diharapkan oleh banyak masyarakat dapat terjangkau dan juga terfasilitasi, mengingat mungkin belum semua, ya, kalangan masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan yang saat ini telah tersedia di seluruh kementerian lembaga tersebut. Sebagai program pemerintah, Prita juga menegaskan bahwa seluruh aduan yang diterima melalui program lapor Mas Wapres ini akan disinergikan, ya, dengan sistem SPAN lapor. Di sisi lain, Prita pun menyampaikan penyelenggara program lapor Mas Wapres, ya, akan terus diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya. Nah, teman-teman, ya, silakan memberikan komentar Anda mengenai apa nilai positif dari lapor Mas Wapres ini dan apa juga hal negatifnya di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.